Sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara karena ditinggal suaminya sejak beberapa tahun silam. Ia pun juga tidak memiliki anak. Sudah lama Mbok Srini ingin memiliki anak. Ia selalu berharap keajaiban terjadi padanya dengan berdoa siang dan malam kepada Tuhan agar dapat diberikan anak. Tanpa ia ketahui, sesosok raksasa mendengarkan keinginan Mbok Srini. Lalu sang raksasa datang dan memberikan biji timun kepada Mbok Srini. Raksasa berkata bahwa timun ini akan menjadi seorang anak ketika sudah tumbuh nanti. Namun ada satu syarat yang diberikan oleh raksasa. Kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat dia sudah dewasa. Akan dijadikan dia sanapan satu. Ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginan untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menyanggupi syarat tersebut dan menjawab, setelah Mbok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Kemudian Mbok Srini pun segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dan timun tersebut benar-benar tumbuh menjadi seorang bayi. Bayi ini diberi nama Timun Mas. Mbok Srini merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik, cerdas, dan baik hati. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepada Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh raksasa. Itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Mbok Srini pun mencari cara agar anaknya selamat dari incaran raksasa. Permainan raksasa mencari Timun Mas. Apa Timun Mas ada di sini? Siapa namamu? Apa Timun Mas ada di sini? Siapa namamu? Ibrahim. Kenapa Tuhan datang kemari? Untuk mencari penduduk desa ini. Semua penduduk ada di sini. Apa Timun Mas ada di sini? Kita 3 kali dan cari sendiri. Siapa namamu? Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Saat hari ini mulai senja, raksasa datang ke gubuk Mbok Srini. Melihat Timun Mas yang sedang sakit, raksasa tidak jadi menyantapnya karena ia tidak suka daging manusia yang sedang sakit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung untuk meminta pertolongan dari seorang pertapa.
datang untuk menagih janjinya kepada Mbak Serini. Melihat timun emas yang sudah tumbuh dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar untuk segera menyantapnya. Ketika raksasa hendak menangkapnya, timun emas segera berlari sekencang-kencangnya dan raksasa pun mengejarnya. Setelah jauh berlari, timun emas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Ia pun akhirnya mengeluarkan bungkusan pemberian dari pertapa. Pertama-tama timun emas menebarkan biji timun yang diberikan oleh ibunya. Seketika hutan di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu bisa melepaskan diri dari dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun melempar bungkusan kedua yang berisi jarum. Seketika jarum-jarum tersebut berubah menjadi rimbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Pohon bambu yang runcing itu menusuk kaki raksasa dan membuat kakinya berdarah. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas. Permainan raksasa mengejar timun emas. Karena usahanya belum berhasil, timun emas kemudian membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya berubah menjadi lautan yang luas dan juga yang dalam. Namun raksasa bisa melewati lautan itu dengan mudah. Timun emas hanya punya satu senjata tersisa. Dengan yakin ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu dapat terkalahkan karena tenggelam ke dalam lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah timun emas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, timun emas kembali ke gubuknya untuk bertemu ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Serini pun berucap syukur kepada Tuhan. Setelah kejadian itu, Mbok Serini dan timun emas pun hidup bahagia.